Pujian penyembahan kita, Tuhan berkenan dan kita percaya itu. Di sini sudah ada Bapak Samuel. Wow, keren. Iya, Hadir ya dengan sukacitanya. pagi Kami Bu Irma. percaya apa yang Bapak sampaikan hari ini, ya, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Silakan Pak Samuel. Ya, thank you Bu Irma. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Thank you Permadi yang sudah beri saya kesempatan untuk sharing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Bapak terima kasih buat anugerahmu pagi hari ini. Engkau sudah bangunkan setiap kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu dan kau urapi hamba-Mu yang boleh kau berikan kehormatan menjadi saksimu pagi hari ini. Hamba-Mu mau menyaksikan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Hamba-Mu mau menyaksikan kepada saudara-saudara terkasihku, bagaimana Engkau tidak pernah menyerah dalam hidupku. Pakai kami Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat semuanya kami serahkan dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Uh, minum dulu. Sorry, saya pagi hari ini saya mau sebenarnya lebih banyak bersaksi ya. Lebih banyak mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya boleh Bro Indra lanjut di slide pertama. Jadi saya ini lahir 50 tahun 50 tahun 53 tahun yang lalu di suatu desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari saya anak keenam dari 6 bersaudara, dari keluarga yang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Keluarga kami Konghucu, dan papa saya meninggal waktu saya umur 11 bulan. Saya bertumbuh menjadi seorang anak yang tanpa bapak. Mama saya harus menjaga toko, ngurusin 6 anak. Dan saya diurus oleh pembantu dan dibantu oleh cici-cici saya. Dan saya di Banyuwangi sampai SMP, SMA saya Surabaya. Karena tanpa punya papa ya, saya bertumbuh menjadi pribadi yang haus akan perhatian, mencari pengakuan. Sorry ya, suara saya ini. Benar. Gak apa-apa, dalam nama Yesus semua Amin. berhenti dan Nah, kembali normal. nah, mama saya ini, saya nggak mau blaming mamanya. Mungkin karena melihat saya ini nggak pernah punya papa. Mama saya ini mendidik saya, nurturing saya itu sebagai anak yang manja, sangat dimanjain. Saya itu minta apa pasti dikasih. Saya minta apa pasti dipenuhi. Ya. Dia pasti mengusahakan segala cara untuk apapun yang saya minta. Dan saya juga terus di dalam parenting mama saya itu terus dibanding-bandingkan dengan koko saya. Jadi koko saya yang patah saya itu pinternya luar biasa. One of itulah the best di Kabupaten Banyuwangi. Ya, matematikanya dia aja lulus SMA itu 10 teman-teman. Nah, saya itu di challenge terus, pokoknya apapun yang koko saya bisa. Pasti pertanyaan mama saya itu cuma satu kalimat. Ih, nama panggilan saya kalau di rumah itu KI. Ih, kamu masa nggak bisa kayak koko? Wah, itu pertanyaan banyak arti ya. Bagi saya itu cuma satu tujuan dalam hati saya itu,
Pokoknya bagaimana saya bisa menyaingi toko saya. Wah, kompetitif. Secara positifnya saya kompetitif. Pribadi yang sangat, kalau katanya orang Singapura itu kausu. Orang nggak mau kalah. Pokoknya harus menang. Selain manja, saya mau menang, melakukan segala cara. Pokoknya saya dapat apa yang saya mau. Itu pribadi saya. Saya nggak peduli. Saya mesti lewat atas, bawah, samping, kanan, kiri, belakang, depan. Saya terjang. Saya orangnya nggak peduli. Saya risk taker yang sangat-sangat ini. Kalau penjudi, saya orangnya penjudi all in. Saya nggak mikirin resiko. Yang penting saya menang. Itu sampai sampai saat ini masih kadang-kadang ada sifat itu. Nah, itu kepribadian saya. Setelah itu, setelah lulus SMA, di SMA saya tinggal dengan tante saya. Saya tinggal dari kampung, tinggal di Surabaya, terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar. Saya melakukan segala apapun yang kejahatan nakal-nakalnya anak muda. Saya mulai seks bebas, saya minum keras, minum minuman liquor, ya, berjudi. Saya juga mulai nikmati ganja, dan seperti itu. Tetapi satu hal, ya, kebaikan Tuhan. Dari 6 bersaudara, nggak tahu kenapa, cuma saya yang namanya itu dikasih oleh pendeta. Itu saya bingung sampai hari ini. Nah, tapi saya ngerti sekarang bahwa ternyata saya ini udah orang pilihan Tuhan dari 6 saudara, dari keluarga saya. Saya ini, I'm the chosen one. Lanjut ke Bandung, karena koko saya kuliah di Bandung, dan karena kalimat mama saya itu, dari SMA kelas 1 saya harus saya harus kuliah di Bandung, karena itu permintaan dari mama. Nah, saya lulus dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tapi untuk mencapai itu, saya nggak langsung masuk. Saya mencoba 2 kali gagal. Akhirnya selama 2 tahun saya kuliah di tempat swasta, universitas swasta. Tapi karena mengejar mimpi mama, saya nggak pantang menyerah. Karena kesempatan UMPTN itu 3 kali, saya baru masuk di tahap ketiga. Nah, ya, itu di Bandung juga saya lebih parah lagi, lebih parah. Saya pernah di ujung hidup saya di Bandung, saya sampai jadi bandar sabu. Saya pernah. Tapi saya segera dibawa Tuhan pergi pindah ke Jakarta. Jadi hidup saya semakin kacau. Tetapi ya, tapi eranya ya, cocok-cocoknya saya itu, saya tetap ke gereja. Dulu saya di gereja Katolik, terus kenal cewek, pacaran sama seorang Kristen, akhirnya saya ikut gereja Protestan, saya ikut GKI, tapi di gereja juga nggak dapat apa-apa. Saya tidur, saya cuma akhirnya orang Kristen harus ke gereja, ya saya pergi aja, nggak dapetin apa-apa. Nah, sampai akhirnya saya lulus 97, 97 akhir saya masuk ke Jakarta, mengalami namanya kasus kasus yang 98 ya. 98 saya kerja seperti mafia. Saya kerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dan saya langsung, ya, saya nggak ngomongin lah ya, kalau masalah karir saya nggak bohong. Well done. Saya nggak mau pamer, saya karena karir saya sangat bagus. Dan tapi karena saya mungkin terlalu ini ya, karena terlalu greedy atau apa. Jadi waktu 98 itu adalah kesempatan cari uang yang paling enak menurut saya. Saya bisa dapat income 5 juta, 10 juta setiap hari. Cuma duduk di kantor. Karena salesman saya itu nyetor sama saya. Saya mafia. Udah jadi mafia kecil. Saya nggak ngerti itu dosa. Ya semuanya penting cuan. Tapi percaya nggak percaya tahun 2000 saya pindah ke Bali.
saya merintis usaha baru juga dengan bidang yang sama. Saya keluar dari Jakarta itu cuma bawa satu pakaian, satu koper. Jadi harta itu apa yang saya dapat dari jin itu dimakan setan, ya itu terjadi. Akhirnya 2000 sampai 2003 saya di Bali. Wah, lebih kacau lagi. Saya dipercaya uang yang begitu banyak ya. Saya apa dipercaya dipercaya untuk mengelola perusahaan yang kecil ya, yang mungkin kecil. Tapi saya bisa bawa perusahaan itu cukup lumayan lah di Bali. Tapi karena saya mungkin nggak ini ya, jatuh lagi, jatuh lagi sampai akhirnya di Bali saya bukannya ngantor tapi lebih banyak sering tinggal di karaoke. Jadi setiap hari saya itu isinya apa on tohot. Ya kalau orang yang mau tukar dukem tahu ya, ya pokoknya nggak pernah sadar aja. Bangun jam 12, jam 2 udah ngetem di karaoke, pulang-pulang jam 1 siang malam. Ya, kantornya akhirnya ya tutup. Akhirnya kembali lagi ke Jakarta tahun 2003, 2003 kalau nggak salah. 2004, dalam perjalanan 2003. Dalam tempatan saya kembali lontang-lantung tinggal di rumah kakak saya. Suatu ketika saya mulai ke gereja, tiga ada acara solusi kalau nggak salah. Tengah malam gitu nonton di TV ada acara solusi. Di situ di TV yang pembawa acara itu Mari yang sedang bermasalah, yang kamu yang Pak Pemirsa, tembangkan tanganmu ke TV. Berdoa. Saya ikutin, saya ikutin. Wah, kayak disetrum. Ya. Saya nggak tahu apa. Ya. Di situ dari situ saya tergerak dari hari minggunya mulai ke gereja. GBI Modern Land. Setiap minggu saya ke gereja. Sampai akhirnya nggak sampai lama ya. Saya dapat pekerjaan dari satu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini saya jadi rep Indonesia. Gajinya itu sangat lumayan. Wah, dari situ membaik lagi ekonomi saya. Baik ekonomi lagi saya, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi dalam kebiasaan lama saya, dugem, ya, dan lain-lainnya, judi dan semuanya. Akhirnya saya capek, saya ngomong sama teman saya, aku capek ya gini terus gimana ya? Aku ini udah umur segini, saya udah mau umur 30-an, saya pengen merit. Oh, ya udah, ini gerejaku banyak yang cakep, yang benar. Iya, wah, sekali waktu customer saya itu mau peresmian kantor yang baru. Datang 2 orang teman komselnya itu datang diundang minta doain. Wih, ada sampling nih. Oh lumayan ya. Oh aku mau dah minggu depan lagi. Akhirnya Kamis depannya, Rebo depannya saya datang dan berjumpa dengan wanita yang depan saya. Ini kekasihku yang doaku ini. Penolongku yang setia. Sally. Dari pertama saya kenal, pertama langsung saya tahu, oh ini oke nih, cantik, oh, mantap nih. Langsung saya pepet, akhirnya setahun kemudian kami menikah. Ya, kami menikah, ya, pekerjaan lumayan. Dalam pekerjaan itu saya juga punya bisnis pribadi. Saya punya bisnis pribadi yang luar biasa. Tapi gitu, karena saya belum tinggal dalam kebenaran, saya nggak bisa mengelola uang itu dengan benar. Habis lagi, utang banyak lagi. Sampai-sampai di hari menikah saya, pernikahan menikah, itu setelahnya ucapan selamat, di endingnya itu adalah ucapan penagih utang. Jadi besoknya kami uang dari angpau itu untuk saya pakai bayar utang. Begitu luar biasanya. Sampai saya itu, mungkin ini boleh dilanjut.
Pak Indra. Jadi saya akhirnya ya supaya nggak panjang-panjang. Akhirnya saya itu di resume saya, di resume pengalaman hidup saya. Saya ada 5 kali dipecat. Percaya nggak percaya, Bu? Saya 5 kali dipecat. Saya bangkrut 4 kali. Saya menanggung utang sampai ini hari belum lunas. Utang saya 10 M. Tapi sudah mulai cicil ya. Sekarang udah kurang dari rumah mertua disita karena saya. Saya pernah di penjara 11 hari. Karena apa? Bukan karena saya nggak bayar utang, karena saya pukul adik ipar saya. Jadi saya ini udah klop, residivis, boleh pengemplang utang, pencuri, ya, semuanya. Bahkan dulu saya dikatakan pembunuh karena dikatakan mertua saya meninggal gara-gara saya. Ini saya cerita rada vulgar. Nah, panjang hidup saya. Saya mengalami semua ini. Sampai di tahun 2020 adalah klimaksnya. Rumah mertua saya disita. Dan di waktu itu kami karena kemurahan Tuhan diberikan kesempatan untuk tinggal di satu apartemen. Di situ di Raja Wali dan COVID lagi. Tahun 2000 saya dipecat maaf Februari akhir, Maret COVID. Jadi udah kalau peribahasa bilang jatuh tertimpa tangga itu klop. Saya di COVID itu nggak punya pekerjaan. Saya nggak punya uang. Istri menuntut cerai. Benar-benar. Istri saya kenalkan kesaksian. Dia jijik, senggol tangan, senggol badan nama saya aja udah dicuci. Dicuci. Benar-benar nggak mau. Karena dia benar-benar cicit capek lihat saya. Nikah sama dia sama saya itu bukannya surga, benar-benar neraka buat Sally. Dan saya aduh apa benar-benar apa hampir depresi. Tapi Tuhan baik ya. Nah, ini ujungnya ini satu kata, Tuhan baik. Waktu Agustus tahun 2020, nggak tiba-tiba ada yang bawa saya masuk ke dalam Misbah 2 pagi ini. Dan saya masuk Misbah 2 pagi pertama, saya masuk 15 menit saya keluar. Ini apa sih? Orang doa kayak gini saya suruh dengerin orang doa terus mendingan saya doa sendiri. Nggak ngena ini buat saya. Waktu itu belum ada sharing firman gini-gini ya. Kita berdoa terus selama 2 jam. Ya. Tapi setelah itu hari apa? Minggu berikutnya ada doa di dalam ini PA saya ngajak PA PKS dan tim inti itu ngadain doa dalam Zoom. Nah, di Zoom inilah salah satu co-host yang juga jadi tim inti di lingkungan PA kami yang di Kelapa Gading waktu itu berdoa gini, Tuhan ampuni kami jika kami bisa Yuk, bisa Pak Samuel. ya jika kami selama ini nggak tulus datang pada Tuhan, banyak motivasi yang nggak benar, Tuhan ampuni, luruskan. Wah, saya ditempelin. Saya ditempelin Roh Kudus. Saya benar-benar baru kayak terbuka semuanya, Bapak Ibu. Terbuka. Besoknya saya nggak sabar nunggu pagi. Jam 5 pagi. Saya buka Zoom.
Saya nangis dekat keram dia. Saya nangis. Gak berhenti. Ini Bapak hidup saya nangis. Habis itu, dan ya, siapa yang mau didoakan? Saya cerita. Saya ngakuin semua keadaan saya. Begitu banyak yang doain saya. Salah satu mungkin yang masih ada ya, Burika. Salah satunya saya masih ingat. Saya dinubuatin banyak. Saya dikasih rema. Saya harus gini-gini. Saya harus mengampuni. Saya harus minta maaf kepada semua yang pernah saya sakitin. Supaya siapa yang saya berhutang belum bayar, saya harus datangin. Saya harus ngakuin dan minta maaf. Wah, saya terima semua itu. Tapi setelah misbah pagi, ada pergumulan juga. Wah, ini saya lakuin nggak ya? Nanti kalau saya ngaku, nggak minta maaf sama koko ipar saya, koko saya maki-maki nggak? Mertua saya gimana? Walaupun saya tahu mertua saya itu rumah yang disita, percaya nggak percaya Bapak Ibu, nggak pernah ngungkit, nggak pernah nuntut sama saya. Ya, saya bersyukur makanya. Pada cici saya, karena saya sempat minta bagi warisan, sampai saya ngomong putus hubungan, nggak usah saudara lagi. Saya bingung, mau gimana Tuhan ngomongnya, aku minta kekuatan daripada Tuhan. Makanya saya memberanikan diri. Saya beranikan diri untuk satu persatu saya telepon. Saya mengakui, minta maaf. Yang nggak belum berutang, yang utang belum lunas, saya minta maaf. Selama ini saya lalai. Saya nggak tanggung jawab, saya nggak taat pada harta mereka yang dipercayakan pada saya. Saya selesaikan semuanya. Dan itu ajaibnya Tuhan. Setelah itu saya mulai dibukakan pintu berkat. Di waktu itu ada kebutuhan antigen ya. Saya diberikan Tuhan percayaan untuk suplai antigen. Baru 1 kotak, 2 kotak. Lama-lama sampai itu terjadi omset saya itu sampai 1,5 sampai 2 M 1 bulan. Nah, ajaibnya sampai detik ini supplier saya nggak tahu. Saya cuma tahu namanya, mukanya nggak tahu. Tapi orang itu dipakai Tuhan kasih utangan sama saya 1,5 M per bulan, Bapak Ibu. Saya nggak ada waktu untuk memasarkan, nawar-nawarin. Saya waktu itu setelah saya bertobat, saya dari bangun pagi jam 5 sampai jam 12 malam. Cuma di Zoom meeting melayani jiwa-jiwa. Setelah mesbah 2 pagi saya lanjut melayani ini, itu, inner healing. Kalau nggak salah saya pernah inner healing Bu Irma ya. Kalau nggak salah ya. Saya pernah inner healing. Pernah ikut Ya. Ibu ikut di siang hari, di siang. Ya, saya pernah inner healing Bu Irma dengan Pak Julianto. Ya, jadi saya waktu itu benar-benar untuk melayani Tuhan, dan berkat itu datang terus-menerus sampai tempayannya itu selesai di tahun 2022 bulan Mei. Selama itu Tuhan kan, saya bayar utang-utang saya. Saya bukan karena saya bayar utang satu teman gereja saya di KTC, saya diberikan pekerjaan karena dia melihat saya punya komitmen. Walaupun saya di situ nggak lama, sekitar 2 bulan, karena saya nggak ini. Ya, salah satu kurikulum vitae saya itu dipecat salah satunya dari perusahaan itu, karena emang saya nggak match lah dengan perusahaannya. Nah, dari semua pengalaman saya itu Bapak Ibu, saya mau menyaksikan, oh Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Dari yang runutan, kalau saya lihat benang merah hidup saya, ternyata emang saya itu dipilih Tuhan dari awal.
dari 6 saudara. Saya ini. Dan saya sekarang, saya sudah membaptis cici saya. Satu, saya membawa koko saya yang paling gede, percaya Tuhan. Bahkan saudara-saudara saya sekarang, kalau ada masalah, banyak sharing dengan saya. Minta pendapat dengan saya. Dulu saya itu dipanggilnya bocah, moyong, anak moyong dalam keluarga saya. Karena hidup saya itu cuma ngabisin uang, bikin malu keluarga. Nggak pernah bikin bangga, kayak koko saya. Saya itu karena dimanja. Benerin apa yang nggak bisa. Kemarin benerin apa ya, semprotan air di toilet itu. Saya bingung. Akhirnya Shirley yang ngerjain. Jujur nih, saya nggak bisa ngerjain ini. Karena nggak biasa saya. Ya. Nah, saya belajar pertama di sini. Tapi Tuhan itu selalu menyertai saya. Dan Tuhan memberkati saya. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya belajar. Saya bisa ngalamin bahwa Allah saya, Bapak saya, Tuhan kita itu setia. Saya sampai masih kadang-kadang lakukan hal-hal yang nggak setia. Saya pindah ke tempat ini, saya sekarang tinggal di Serpong. Ini salah satu contoh ya. Bapak Ibu boleh percaya nggak percaya. Saya pindah ke Serpong tanpa uang. Dengan satu tujuan. Supaya anak saya pindah. Nanti karena anak saya itu pas lulus SMP, lulus SD. Dan kayak Tuhan tuh kasih tanda. Tempat tinggal saya yang sebelumnya itu tiba-tiba ada tikus lah, banyak kotor, pokoknya bikin nggak nyaman. Akhirnya kami memutuskan pindah. Memutuskan pindah ke Serpong dengan keyakinan karena proyek saya mau mulai. Proyek saya mau mulai, saya udah komit dengan yang funder proyek saya dapat gaji yang segini gitu ya, yang sangat luar biasa. Dan nanti saya pikir proyek ini bisa smooth, bisa nanti jalan. Proyek saya nggak satu lagi yang di luar negeri juga mau jalan. Dengan perkiraan-perkiraan itu, saya yakin saya akan bisa. Nah, ini disclaimer ya, don't do it at home, Bapak Ibu. Don't do it at home. Kami pindah ke Serpong. Kami daftar sekolah anak kami. Anak saya itu di sekolah yang mungkin salah satu yang terbaik lah. Walaupun nggak terbaik, yang termahal di Serpong. Dengan tanpa uang, dengan satu keyakinan, iman atau uh, nekat atau itu cuma keyakinan, keinginan, susah dibedakan, absurd waktu itu. Endingnya adalah apa? Semuanya nggak terjadi. Gaji yang seharusnya segitu, saya cuma dapat separuhnya. Proyek yang seharusnya terjadi, saya pikir bisa segera berjalan, itu ternyata baru berjalan setahun kemudian. Bayangin. Terus proyek yang satunya juga gagal. Sampai ini hari, ini baru mau jalan, saya itu di Iran. Ini kemarin baru mau jalan, Israel ngebom Iran. Jadi gimana lagi? Tapi okay. Yang terjadi adalah, bahkan Bro Mardi itu nanya berkali-kali sama saya, are you sure mau pindah? Udah doa sama Tuhan? Udah. Ya udah doa, tapi jawaban Tuhan nggak peduli. Jalan terus. Akhirnya apa? Tabrak kanan, tabrak kiri. Bayar uang sekolah dengan utang. Saya baru lunasin kemarin sama beberapa teman di sini. Ya, saya akhirnya itu. Tapi apa? Tahu percaya nggak percaya? Bapak kita di surga, sungguh setia. Jadi kami itu pengen anak kami berdua itu masuk sekolah itu sama. Tapi karena keterbatasan, akhirnya yang gede yang masuk, yang kecil akhirnya nggak bisa sekolah di situ. Karena uang pangkalnya gede banget.
Akhirnya apa? Kita berdoa berseru-seru sama Tuhan. Dan Tuhan kasih jalan masuk ke Tunas Bangsa. Tunas Bangsa itu sekolah penuh kasih karunia. Kami, anak-anak kami juga dulu pernah berhenti sekolah setahun, diterima di situ di Tunas Bangsa Gunung Sahari dengan segala kemurahan. Dan kami sekarang sekali lagi minta itu kemurahan. Dikasih. Istri saya ngomong, boleh nggak kami cicil uang pangkalnya 3 kali. Apa yang dikatakan di Tunas Bangsa? Kita manajemen kasih 4 kali. Wah, banyak sekali kejadian seperti itu Bapak Ibu. God is so good. Tuhan sangat baik. Dalam segala keadaan ini yang saya alami. Kalau Bapak Ibu tanya saya, kamu nyesel nggak? Saya mau katakan, tidak. Saya menyesal dengan prosesnya Tuhan. Tidak, saya menyesal akan pembentukan Tuhan buat saya. Saya bersyukur. Prosesnya Tuhan itu luar biasa. Saya dibaptis 2005. Saya dimurnikan tulus tahun 2015 tahun. 15 years untuk ketulusan kerendahan hati. Untuk murni menang dari cinta uang. Kesombongan. Ingat, 15 tahun. Untuk mengerti, mengelola uang. 20 tahun. Saya baru ngerti. Berapa bulan yang lalu, saya baru ngerti. Jadi, saya mau berkata, Tuhan baik. Saya mau berkata buat Bapak Ibu di sini, yang hari ini, mungkin engkau sedang menantikan jawaban doa. Engkau sedang bergumul masalahmu. Kamu sudah, mungkin Bapak Ibu, sudah sekian tahun, sudah sekian lama, sepertinya Tuhan mengabaikan. Sepertinya Tuhan, Bapak di surga itu, kayaknya nggak mendengar doamu. Sepertinya Bapak di surga nggak menolong. Percayalah, saya sudah mengalah. God is so good. God is so good to me. Is so good to you too. Emang nggak mudah sih. Jalan nama Tuhan itu nggak mudah. Belajar berserah itu nggak mudah. Belajar berserah itu nggak mudah. Tapi saya sudah buktikan berapa kali. Termasuk tadi malam. Kami bergumul untuk anak saya, Valerie. Ada Ibu Jen ini, yang kemarin hubungin saya. Ya Pak, Ibu Jen, Tuhan pakai anak Ibu Jen untuk bawa anak saya ikut youth. Kami bergumul keras, doa. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Saya ngomong dikit, anak saya nangis. Merasa tertekan, merasa dipaksa. Kami hanya bisa berdoa. Tadi malam, dia yang bilang sama kami, Bah, I have decided next week I will come. Saya bersyukur. Banyak kejadian. Saya nggak tahu lagi berbuat apa. Saya nggak tahu. Masalah itu, I don't know. Saya dengan berserah. Saya cuma ingat firman, Tuhan aku serah. Selesai Bapak. Begitu banyak hal yang saya belajar. Banyak diberkati. Dan proses-proses yang dialami. Saya belajar percaya. Saya ikut SBK enggak sekali karena saya melayani di SBK. Saya menjadi fasilitator, dia juga ikut mendengarkan. Sesi 1 itu judulnya masuk
masuk dalam kerajaan Allah. Syaratnya cuma dua, percaya dan bertobat. Dulu persepsi saya dengan percaya itu cuma percaya di mulut. Ya, saya percaya. Percaya, percaya, percaya. Tapi waktu saya mengerti lebih dalam, saya baru tahu. Percaya itu harus benar-benar. Percaya itu seperti kita naik pesawat. Percaya sama pilotnya. Percaya sama maskapainya. Saya nggak kalau nggak percaya jangan naik. Kalau kita belum percaya seperti itu, ya tandanya kita belum percaya. Dan Tuhan berikan kesempatan buat saya, melatih saya, untuk saya bisa, untuk melatih saya, untuk bisa percaya dan bergantung. Dalam bisnis saya, itu begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Saya nggak munafik, banyak peluang yang disertai embel-embel datang sama saya. Bro, mau nggak proyek ini? Komitmennya segini. Saya nggak pernah ngomong enggak, jujur kata. Jujur li, saya nggak pernah ngomong, oh nggak mau. Sorry bro, saya nggak mau. Saya nggak. Ya, saya tampung. Setelah itu tapi saya berdoa, Tuhan, ini ada proyek ini. Jiwa saya, daging saya minat, tapi saya mengiring Engkau. Luputkan dari mata saya. Seandai pun saya follow up, Kau tahu Tuhan, jauhkan semua itu. It's work, Bapak Ibu. Orang yang minta komitmen, ending-endingnya ngomongnya, udah Sam, jangan mikirin saya. Semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi saat kita percaya. Jadi, judul sharing saya ini, saya ambil dari satu lagu. Lagu ini namanya Bin So Good. Sampai ini hari, setiap saya dengar lagu ini, saya nangis. Saya nangis kenapa? Kok Tuhan baik banget sama saya itu kenapa? Tuhan? Saya nggak tahu. I can't believe why so good to me. Mari kita dengerinnya, kita nikmati. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Silakan teruskan.